Kakak Chang. Hari-hari ini aku sudah berusaha sebaik mungkin mempelajari obat-obatan dokterku. Meskipun aku masih belum cukup berpengetahuan. Tapi waktu sangat berharga, kita tidak bisa berlama-lama. Aku hanya bisa mengambil risiko dan melakukan akupuntur padamu. Kita hidup bersama dan mati bersama. Jika ada sesuatu yang salah, adikmu tidak akan hidup tanpamu. Mo EU. Oh tidak. Titik akupunktur keayuan terletak di perut. Itu adalah salah satu titik vital tubuh. Apa yang harus aku lakukan? Tuano, Kakak Chang kailangan darah tidak berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku tahu jawabannya. Tapi mengapa aku harus memberitahumu? Tolong biarkan aku menukar nyawa dan menyelamatkan Kakak Chang. Tolong selamatkan dia. Haruskah aku mati di sini di depanmu? Ketika aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya, aku serius. Aku punya reputasi untuk dijaga. Aku tidak mudah terpengaruh. Kematianmu tidak membawa manfaat bagiku. Bahkan jika 10 dari kalian mati, itu tidak cukup untuk menyelamatkan satu Chang Yuchun. Kakak Chang, kamu sudah bangun. Uji, kamu benar-benar menyembuhkanku. Hebat. Wow! Menggunakan tusuk bambu sebagai pengganti jarum emas. Kamu mungkin satu-satunya di dunia ini yang melakukan itu. Pemimpin sekte Zhang. Zhang Chuishan sudah lama di dalam. Apakah dia kabur? Ya. Suruh dia keluar. Semuanya. Tolong bersabarlah. Ketika muridku siap, dia akan datang. Ini pertarungan pedang. Apa yang harus dipersiapkan? Aku pikir dia hanya takut kalah. Murid Wudang. Bukan pengecut. Maka tolong undang dia keluar. Kecuali kamu melindungi muridmu. Melindunginya. Suruh dia keluar. Semua orang. Karena kalian di sini, kalian adalah tamuku. Aku wajib menjamu kalian dengan sopan. Tapi aku tidak akan mentolerir fitnah. Pemimpin Zhang, Emei selalu menghormati Wudang. Tapi hari ini, Zhang Chuishan harus keluar. ACOSA AU. Ini bukan hanya urusan pribadiku dengannya. Jika Master Zhang terus menunda, maka itu adalah deklarasi perang Wudang terhadap seluruh Wulin. Jangan ganggu Shifuku. Aku Zhang Chuishan bertanggung jawab atas semua tindakanku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Shifuku yang kucintai. Dan tidak ada hubungannya dengan Wudang. Baik kalau begitu, katakan di mana Golden Lion King. Katakan. Aku tahu. Semua kalian dari sekte kebenaran menungguku. Perayaan ulang tahun ke-100 Shifuku.
Aku juga tahu motif sebenarnya kalian adalah untuk mengetahui keberadaan Golden Lion King. Pada akhirnya ini, semua tentang pedang naga. Pedang naga yang berharga. Dihormati oleh Wulin, ia menguasai dunia. Siapa yang berani melawan? Jangan khawatir, hari ini, aku Zhang Chuishan, tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan memuaskan kalian semua. Shifu. Aku telah mengecewakan Wudang. Tapi aku punya satu permintaan. Katakan, anakku yang tercinta Wu Ji telah jatuh ke tangan orang jahat. Tolong selamatkan dia, Shifu. Dan besarkan dia sampai dewasa. Tiga kaki baja. Tidak bisa memotong kebencian di dunia ini. Adik kelima. Ayah, bangun. Aku tidak ingin kamu membelikanku permen. Ibu, bagaimana ayah meninggal? Mereka ingin tahu di mana ayah baptismu. Tidak, kita tidak bisa memberitahu mereka. Wu Ji, lihat semua orang ini. Perhatikan baik-baik. Mereka memaksa ayahmu untuk mati. Kamu harus mengingat semua wajah mereka. Setiap pasang tangan ternodai dengan darah ayahmu. Pendeta Kong Wen. Gumaman tidak jelas. Disitulah 11 Eksun berada.
Di mana apa yang kamu katakan apa? Apa yang dia katakan? Kamu tidak jelas apa yang dia katakan. Dia tidak Ibu, mengatakan mengapa apa kamu apa. memberitahu mereka di mana ayah baptis berada? Dia jelas memberitahumu, dia tidak mengatakan apa-apa katakan pada kami atau. Ibu tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Ibu menipu mereka. Wuji, ketika kamu besar nanti, kamu harus waspada terhadap wanita yang menipumu. Semakin cantik wanita itu, semakin dia bisa menipumu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Berjanjilah pada ibu. Apapun yang terjadi, kamu harus terus hidup dengan berani. Saya mengerti, Ibu. Ayo pulang. Ibu. Uji. Dia terbakar di sini. Tapi di sekitar sini, dia membeku sampai ke tulang. Uji pasti merasakan sakit yang luar biasa. Guru, apa yang diderita Wuji? Telapak tangan Xuan Ming. Ketika pendeta Bai Shou meninggal, saya pikir seni bela diri ini telah mati bersamanya. Mengejutkan bahwa masih ada seseorang di dunia ini yang bisa menggunakan ini. Guru, bagaimana kita bisa menyelamatkan Wuji? Hanya jika guru saya sendiri hidup kembali. Dan mengajarkan saya sepenuhnya teknik 9 yang. Siapa yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu pada seorang anak? Saya hanya tahu bahwa orang itu terlihat sekitar 25 tahun. Hidung mancung dan tampaknya bukan tentara Yuan. Sebenarnya dia tampaknya berasal dari Persia. Tapi karena dia membawa Wuji pergi, mengapa dia mengembalikan Wuji lagi? Dia pasti mencoba menginterogasi dan membawa Wuji ke sini sebagai sandera. Untuk memaksa orang tuanya mengungkapkan keberadaan Raja Singa berambut emas. Cui Shan. Kamu memanggil saya guru. Dan sebelum kamu pergi, kamu mempercayakan Wuji kepada saya. Tapi saya telah hidup 100 tahun saya dengan sia-sia. Nama mulia Wudang juga sia-sia. Guru. Uji. Dia sudah sadar. Racunnya sepertinya sudah mereda.
Dia bisa diselamatkan. Ini hanya sementara. Sebenarnya racunnya sudah masuk ke tulangnya. SSNN. Pada akhirnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu, guru, maksudmu tidak ada yang bisa kita lakukan? Kematian sudah ditakdirkan. Ayah ibu. Aku merindukan kalian. Ji, kamu harus kuat. Dan hidup dengan baik. Kamu harus berlatih Wugong. Agar kamu bisa membalas dendam mereka. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin ayah dan ibuku kembali. Itu tidak mungkin. Mereka yang masih hidup harus terus berusaha sebaik mungkin. Untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi yang telah tiada. Ayah ibu Wuji tidak akan menangis. Wuji tidak akan membuat kalian khawatir. Wuji tidak akan menangis. Wuji akan hidup sebaik mungkin. Pemimpin Sekte Yin telah menghormati kita dengan kehadirannya. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Guru Zhang terlalu sopan. Hormat saya kepada Guru Zhang. Mereka datang lagi untuk mencoba membawa Wuji pergi. Sebelumnya ketika saya datang untuk mengambil Wuji, Anda berulang kali menolak saya. Banyak hadiah festival pertengahan musim gugur, pasti Anda harus memberinya sedikit muka. Guru Zhang adalah orang yang pengertian. Tentu Anda tidak akan menghalangi Wuji untuk bersatu kembali dengan kerabatnya. SOEOADRIUCA. Tentu saja malam ini, Anda boleh tinggal bersama Wuji. Dan merayakan festival pertengahan musim gugur bersamanya. Tapi, jika Anda ingin membawa Wuji pergi dari Wudang, maafkan saya tidak bisa mengabulkan keinginan Anda. Susu adalah putri saya. Wuji adalah putranya dan cucu saya. Seorang kakek membesarkan cucunya. Paling masuk akal saya, tidak mengerti keberatan apa. Saya hanya ingin memenuhi janji yang saya buat kepada murid saya yang telah tiada. Dengan membesarkan Wuji. Saya tidak akan mencingkari kata saya. Anda dan 5 sekte lainnya. Tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak tercerahkan, tetapi mengklaim diri istimewa. Dan memandang rendah sekte lang kami bukan. Kurang ajar, berani kau tidak menghormati guruku. Kurasa alasan kau terburu-buru membawa Wuji pergi adalah karena kau ingin menemukan pedang naga. Apa katamu, ayah? Tidak perlu berdebat dengan mereka. Kau berani. Kurang ajar, jangan bersikap kasar. Aku tidak ingin memisahkan keluarga. Aku menahan Wuji di Wudang. Semata-mata demi kebaikannya sendiri. Guru Zhang. Wuji. Adalah darah dagingku sendiri. Haruskah kau memotong daging ini dariku? Tidakkah kau sadar bahwa aku akan lebih mencintai darah dagingku sendiri daripada kalian? Dalam hal darah, siapa di antara kalian yang bisa menandingi kami? Mengapa kau harus menahan Wuji di sini? Aku mengerti sekarang. Grandmaster, apakah kakekku ada di sini? Wuji. Kemarilah. Biarkan aku melihatmu. Anakku sayang. Kau mirip ibumu persis seperti susu. Aku adalah kakekmu. Anak baik. Apakah kau benar-benar kakekku? Ya, aku adalah kakekmu. Aku di sini untuk membawamu pulang hari ini. Ibumu meninggalkan dunia terlalu dini. Aku tidak tega kehilanganmu juga. Baiklah, pulanglah bersamaku. Wuji. Aku adalah pamamu.
Aku jamin akan memperlakukanmu dengan baik. Seperti kau adalah anakku sendiri. Wuji. Wuji, ada apa kau tidak ingin pergi dengan kakek dan pamanmu? Kami akan menyayangimu. Aku ingin bersama kakek. Tapi aku juga tidak ingin meninggalkan Grandmasterku. Wuji. Wuji, Yuji, ada apa Wuji? Guru. Wuji dia. Meskipun Wuji telah memahami ayat-ayat kekuatan batin dari manual Jiuyang, racun es sudah meresap ke dalam meridian dan kolateralnya sulit untuk memberantasnya. Ketika gejala racun esnya muncul, penderitaan yang harus dia tanggung akan meningkat seiring waktu. Jika keadaan terus seperti ini, aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia baik-baik saja tadi? Wuji sangat perhatian, dan meskipun dia tidak merasa baik, dia akan mengatupkan gigi dan tersenyum. Kasihan Wuji. Cucuku sayang. Apakah kamu baru saja menggunakan keterampilan pure yang tak terbatasmu untuk menyembuhkan Wuji? Jika kita menggabungkannya dengan ginseng berusia 1000 tahun mungkin ada hasil yang luar biasa? Selama ini, kami telah mencoba berbagai ramuan dan eliksir berharga. Tidak ada efek sama sekali. Apa gunanya ginseng lagi? Itu benar. Semua itu hanya berhasil membersihkan sebagian racun es Wuji dan sedikit mengurangi penderitaannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Master Zhang berkorban begitu banyak untuk mengobati Wuji. Aku salah menuduhmu. Maafkan aku, Master Zhang. Aku juga bersikap ofensif tadi. Aku meminta agar sesepuh menghukumku. Master Zhang, aku mohon kamu terus memikirkan solusi untuk menyelamatkan Wuji yang tercinta. Dulu ketika pendeta Jue Yuan mengajarkan Jui yang klasik, belajarku tentang itu tidak lengkap. Meskipun aku telah menyendiri beberapa kali untuk dengan susah payah menyusunnya, aku hanya berhasil memahami sekitar 30 hingga 40%. Tampaknya satu-satunya jalan adalah bertanya kepada Abbot Kong Wen dan berharap untuk mendapatkan versi yang lebih lengkap. Dengan begitu Wuji mungkin memiliki kesempatan. Sekte Shaolin dan kita memiliki perbedaan yang dalam. Mengapa membuang waktumu untuk memohon kepada mereka? Amitabha. Zhang ilahi telah datang dari jauh, bagaimana aku bisa membantumu? Aku punya permintaan. Latihanku tentang Jiuyin Senjing memiliki banyak area yang tidak lengkap. Dan dengan demikian bagian yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Jika Shaolin mau berbagi pengetahuanmu, aku akan sangat berterima kasih. Semua yang telah aku pelajari dengan Shaolin. Amitabha. Seni bela diri Wudang berasal dari Shaolin. Jika kita bertukar pengetahuan, orang-orang di dunia persilatan yang tidak mengetahui kebenaran masalah ini akan berkata bahwa meskipun Sang Divine memiliki akarnya di Shaolin, Shaolin juga mendapat manfaat dari Wudang. Pendekar besar. Abbas, kamu seharusnya tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang sekte. Saya sangat cemas akan hal ini, karena ingin menyelamatkan satu-satunya anak murid kesayanganku yang ia percayakan padaku.
Dia telah diserang oleh telapak tangan Xuan Ming. Hanya dengan mempelajari Jui yang klasik secara lengkap, dia bisa membersihkan racun Yin. Nyawa anak ini dalam bahaya. Klerus yang ditahbiskan harus menunjukkan belas kasihan. Tolong selamatkan anak ini. Amitabha. Pada dasarnya ini adalah urusan internal Wudang. Apa hubungannya dengan Shaolin? Saya tidak butuh kalian untuk menyelamatkanku. Tidak ada satupun dari kalian yang baik menghina Grandmasterku. Menyebabkan kematian pendeta Juiwan. Memaksa orang tuaku sampai mati. Apakah kalian pikir aku lupa? Aku mengenali semua wajah kalian dengan sangat jelas. Aku tidak butuh kalian untuk menyelamatkanku. Pendekar besar, ayo pergi. Sebelum kematiannya ibuku memberitahuku untuk mengingat wajah mereka. Jika seni bela diriku menjadi kuat, aku harus membalas dendam. Uji. Pendekar besar. Tunggu aku. Pendekar besar. Berhati-hatilah, kamu terlalu cepat. OS Wuji. Kamu tidak boleh memenuhi hatimu dengan dan terus-menerus memikirkan balas dendam. Kamu harus belajar untuk memaafkan. Apakah kamu mengerti? Tapi orang-orang jahat ini membuat pendeta Jue Yuan terbunuh dan memaksamu pergi, serta menjadikanmu pengkhianat Shaolin. Apakah kamu tidak membenci mereka? Kalau aku membiarkan hal-hal itu menggangguku. Sama seperti ayah baptismu 11 Esun. Kenyataannya, yang menderita sebagai hasilnya adalah dirinya sendiri. Itu benar, ayah baptisku hidup dengan tidak bahagia. Balas dendam adalah siklus yang tak berujung. Pendekar besar tercinta, kamu tidak berbohong padaku. Benar-benar ada dewa-dewa di surga. Dewi Kuan Im turun untuk menyelamatkanku. Aku sudah pergi bersamanya. Tolong jangan khawatirkan aku, pendekar besar. Semua akan baik-baik saja denganku. Dewi Kuan Im mencintaiku. Aku sangat bahagia. Jangan bersusah payah lagi. Jangan sedih atau merindukanku. Kembalilah ke Gunung Wudang. Setelah aku sembuh, aku akan kembali. Bangunlah, jika kau benar-benar akan mati, aku pasti tidak bisa meninggalkanmu. Bangunlah. Tolong bangun. Ayah, dia sudah sadar.
Sadar itu bagus. Nak, jangan bergerak. Istirahatlah di sini. Aku akan mencari dokter untukmu segera. Tuan, Terima kasih telah menampungku tapi jangan repot-repot. Tidak ada gunanya. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkanku. Kau masih anak kecil mengatakan hal konyol seperti itu. Apa aku terlihat seperti orang biasa bagimu? Aku punya banyak kenalan. Ya, ayahku punya banyak teman. Pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Aku punya teman. Namanya Chang Yu Chun. Dia kenal banyak ahli bela diri hebat. Ada satu dokter ilahi. Dia bisa menghidupkan orang mati. Aku akan mencari sekarang. Zhiruo, tinggallah di sini dan jaga dia baik-baik. Tunggu aku kembali. Ayah, cepat kembali. Kenapa kau tidak tidur lagi? Mau kemana? Tinggal di sini hanya akan merepotkanmu, lebih baik aku pergi. Tidak, bagaimana jika penyakitmu kambuh lagi setelah kau pergi? Bahkan jika kau bisa menemukan dokter, aku hanya akan membuang obat dan membuang uangmu. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kenapa kau harus ikut campur denganku? Karena kau melukai tanganku. Dan mengganggu kegiatan memetik dan menjual jerukku. Bagaimana bisa kau Maaf pergi telah begitu saja? melukaimu. Guruku pernah berkata seseorang harus bertanggung jawab dan membayar hutangnya. Bagaimana aku bisa membalasnya? Tanganku tidak punya tenaga sekarang. Tapi ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kau harus membantuku. Baik. Maka aku akan tinggal sementara, mengerjakan tugasmu dan membantumu mencari nafkah. Itu bagus. Makanlah yang cukup agar punya tenaga untuk bekerja. Siapa namamu? Aku Zhangwu, kamu siapa? Aku Zhiruo. Jual jeruk. Beli satu-satu lagi diskon 50%. Hanya 7 koin. Ayo lihat. Jeruk dijual. Minggir. Lepaskan aku. Pergi. Kalian brengsek. Jujur, lepaskan aku. Gimana, Chang Yu Chun? Aku tidak tahu. Kalau mau hidup jujurlah. Cepat, pergi dari sini Zhiruo. Kataku di mana Chang Yu Chun. Aku tidak tahu. Lawan aku. Zhiruo, cepat. Wait, Minta masalah. Paman Su. Gimana, Chang Yu Chun? aku tidak tahu. Kalian jahat. Ayo pergi. Jangan lari. Cepat. Sini. Tidak ada tempat untuk lari. Jangan sentuh dia. Paskenja. Bicara. Di mana dia? Aku tidak tahu. Mau bilang, kalau tidak bicara hari ini, adalah hari terakhirmu. Kalau tidak mau mati bicara. Ayo cepat bangun. Paman Chang. Chang Yu Chun. Brengsek. Untuk memancingku keluar. Kalian ganggu dua anak tak bersalah. Kalau berani hadapi aku. Chang Yu Chun. Kamu tidak akan lolos dariku. Paman Chang. Hati-hati. Minggir.
Guru. Wu Ji susah sekali menemukanmu. Untungnya dia datang. Adik kecil, Kakak Wuji. Elder Suci, bagaimana kabar anak itu? Racun dingin sudah terlalu dalam meresap. Saya khawatir. Elder ini belum mengetahui nama pahlawan muda ini. Menjawab Elder, nama saya Chang Yuchun. Kemarin di pasar. Jika Anda tidak datang membantu kami tepat waktu, saya khawatir saya sudah lama mati. Dan saya akan membawa anak ini dan Nona Zhiruo bersama saya. Anugerah Anda. Terima kasih saya. Pahlawan Chang seperti reputasi Anda. Anda adalah pejuang yang berani dan setia. Pujian Elder terlalu berlebihan. Hari ini adalah hari keberuntungan saya bertemu pemimpin sekte Wudang. Dan Anda tahu bahwa saya adalah anggota sekte Ming. Caterpie and Demasi Minal Makin saya. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membalas kebaikan ini. Pahlawan Chang. Elder, silakan panggil saya Chang Yuchun. Oke. Yuchun. Ibu. Saya sangat kedinginan. Anak kecil, kamu harus bertahan. Kakak Yo. Apa yang saya janjikan kepada Anda? Saya akan menyelesaikannya. Ayah. Kakak Wuji. Zhiruo, di mana ayahmu, bagaimana kabarnya? Ayah saya. Dia tidak bisa diselamatkan. Ini semua kesalahan saya. Jika Paman Yo tidak mencoba menyembuhkan racun saya, dia tidak akan dibunuh oleh para prajurit itu. Anak, bagaimana kamu bisa menyalahkan diri sendiri? Jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah kesalahan saya karena melibatkan kakak Yo. Ketika dia masih hidup, kakak Yo memberitahu saya tentang kondisi Anda. Tenang saja, saya akan segera membawa Anda ke lembah kupu-kupu untuk perawatan. Tapi Paman Chang, Anda juga terluka. Berlari-lari demi saya. Luka kecil ini? Tidak apa-apa. Selain itu, kalian berdua menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan itu? Apalagi ini adalah tamu terakhir kakak Yo. Ayahku pasti ingin penyakitmu disembuhkan. Yuchun. Orang yang kamu sebutkan. Apakah itu tabib suci dari lembah kupu-kupu Huking Niu? Tepat sekali, jadi kamu pernah mendengar tentang sesepuh kami? Maka kamu tidak boleh menyia-nyiakan waktumu. Sesepuh hidangan yang Anda minta sudah tiba. Ayo makan. Sesepuh, bisakah saya meminta Anda untuk menyamping dan mendengarkan kata-kata saya? Baru saja kamu bilang jangan menyia-nyiakan waktuku. Apakah karena sekte kita berbeda? Lu, aku pernah mendengar ceritanya. Tabib suci dari lembah kupu-kupu memang ahli dalam pengobatan. JNN, tapi suasana hatinya mudah berubah. Selama itu, adalah seseorang dari sekte jahat yang meminta bantuan. Dia akan bekerja sepenuh hati untuk menyembuhkan orang itu. Tanpa biaya. Tapi jika seseorang dari sekte lain akan memberikan bantuan dan membiarkan mereka mati. Sesepuh. Kakek dari pihak ibu-ibu dan paman Wuji. Semua berasal dari sekte Elang Langit. Sekte Elang Langit dan sekte Ming memiliki hubungan yang erat. Jadi aku yakin sesepuh kami mungkin bersedia menyelamatkan Wuji. Yuchun, kamu harus berjanji padaku ini. Kamu bisa membawa Wuji. Jika dia tidak mau membantu, tidak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh membiarkan Wuji bergabung dengan sekte jahat.
Juga, aku punya tamu lain. Silakan bicara. Nona Zhiruo, bisakah kamu merawatnya untukku? Baiklah, Aku akan membawa Nona Zhiruo ke Gunung Wudang. silakan persiapkan. Penyakitmu akan sembuh total. Pada saat itu, kau dan paman-paman senior akan menjelajahi dunia persilatan bersama, mencari keadilan. Kakak Chang, biarkan aku berjalan sendiri. Jangan membuat dirimu lelah. Ini bukan apa-apa, aku biasanya menempuh ratusan mil tanpa berkeringat. Apakah kamu pikir 2 pukulan dari para biarawan sampah itu akan membuatku kesulitan? Biar kukatakan padamu, tubuh kakakmu dalam kondisi prima. Kak Chang. Aku bisa jalan sendiri. Jangan ngomong sembarangan. Aku sudah janji sama mastermu untuk mengantarmu ke Dokter Hu untuk diobati. Seorang pria harus menepati janjinya. Dengar aku. Naik. Ayo. Elder Hu. Master Hu. Junior Chang Yuchun memberi hormat kepada Elder Hu dan menghalangi jalanku. Awalnya cuma mau tangkap kupu-kupu buat eksperimen. Ganti bajunya. Aku mau tukar sayap kupu-kupu bunga dengan sayap kupu-kupu abu-abu. Dan lihat apakah kupu-kupu itu bisa terus hidup. Tapi begitu kalian berdua datang, kalian bikin mereka semua kabur. Ganti baju kupu-kupu. Ada hal seperti itu di dunia ini. Nak, banyak hal yang belum pernah kau dengar. Tuanu. Berikan tanganmu. Kau kena telapak tangan penghancur hati. Awalnya tidak parah. Tapi kau terlalu memaksakan diri dan racunnya sampai ke jantungmu. Mengobati ini mungkin butuh sedikit usaha. Tidak masalah. Dan siapa anak ini? Ini Zhang Wuji, putra pahlawan kelima Wudang. Wudang? Kenapa kau bawa dia ke sini? Kau tidak ingat aturanku. Kalau bukan anggota Ming Sek, aku lebih baik melihatnya mati. Elder Hu. Aku dikejar tentara Mongolia dan hampir terbunuh. Master, anak ini Zhang Sanfeng yang menyelamatkanku.
Bisakah kau melonggarkan aturanmu dan tolong selamatkan dia? Wah, kau memang baik sekali. Mudah sekali. Zhang Sanfeng yang menyelamatkanmu bukan aku. Lagi pula kapan aku pernah melanggar aturanku? Elder. Ayah anak ini daripada mengkhianati Taman memilih bunuh diri. Dia tidak punya ayah maupun ibu. Dia anak yang malang. Tolong demi keadaan sengsaranya. Tolong selamatkan dia. Kau jelas tidak mengerti aku. Reputasiku. Bukan tanpa alasan. Cukup. Kalian boleh masuk. Dia pergi. Elder. Saya berjanji kepada Elder Zhang yang suci. Apapun yang terjadi saya harus membantu menyembuhkan anak ini. Saya tidak bisa membiarkan dunia persilatan mengatakan bahwa kami dari sekte Ming tidak menepati janji. Jadi junior ini tidak membutuhkan perawatan Anda. Tolong obati Wuji. Satu untuk satu. Anda tidak rugi. Saya memperingatkan Anda luka Anda tidak ringan. Jika saya mengobati Anda sekarang Anda akan sembuh total. Tapi jika saya mengobati Anda dalam 7 hari, nyawa Anda bisa diselamatkan tapi kungfu, cultivation Anda akan hancur. Dan jika tidak ada perawatan dalam 14 hari, maka Anda tidak bisa diselamatkan. Maka itu akan sesuai dengan reputasi julukan Anda, Jian Si Bujiu. Lebih baik saya tidak akan menyesal daripada menyelamatkan Anda. Saudara Chang, Apakah Anda menganggap saya sampah egois? Anda ingin menukar nyawa Anda dengan nyawa saya. Lalu apa gunanya hidup? Saya tidak ingin Anda menyelamatkan saya. Pergi selamatkan saudara Chang. Tukar satu untuk satu. Saya mohon selamatkan Wuji. Anda bilang tukar satu untuk satu tapi kapan saya pernah setuju dengan kesepakatan seperti itu? Mengganggu ketenangan saya. Saya tidak akan menyelamatkan kalian berdua. Elder. Saudara Chang, Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sungguh dokter suci yang buruk. Anda tidak layak menjadi dokter. HMPH anak muda. Anda terkena telapak Xuan Ming? Siapa peduli? Bagaimana ini mungkin? Elder. Tekanan telapak ini. Tidak ada yang tahu cara menggunakannya lagi. Tapi jika bukan telapak lalu apa lagi yang mungkin? Sangat kejam. Pasti telapak. Tapi Anda sudah terkena telapak begitu lama, bagaimana Anda belum mati? Sangat misterius. Ayo. Racun yin dari tekanan telapak ini sudah menyebar ke organ dalam Anda. Sangat terjalin dan tertanam dengan baik. Tapi begitu 12 jarum bajaku diletakkan, 12 cakra normal di tubuhmu dan 8 cakra spesial akan terputus. Lalu racun yin di tubuh ini tidak akan menghalangi. Aku mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menggunakan teknik ini. selamatkan saudara Chang. Hal-hal pengobatan Cina.
Saudara Chang, Bagaimana bisa kau tidur di sini? Hebat sekali. Biarkan aku melihatnya. Kamu terlihat jauh lebih baik. Saudara Chang, aku tidak mau Dokter Hu mengobatiku. Aku ingin dia mengobati kamu. Uji. Kita sudah sangat beruntung bahwa sesepuhku bisa mengobati MU. Kamu sudah melihat temperamennya. Jangan terus mengulang dirimu sendiri. Bagaimana kalau dia akhirnya tidak mengobati kita berdua? Dengarkan aku, mari kita pergi satu persatu. Uji. Saudara Chang, aku telah menyebabkanmu menderita. Sesepuh. Terima kasih telah menyelamatkan Wu Ji, aku sangat berterima kasih padamu. Aku hanya menggunakannya sebagai bahan latihan. Begitu aku menyembuhkannya, aku akan membunuhnya. Apa sih terima kasih itu? Ayo Wu Ji, tidurlah di dalam rumah. Aku akan tidur di sini saja. Wu Ji. Terserah kamu. Saudara Chang, mari bersenang-senang bersama. Uji. Guruku memiliki lidah tajam tapi hatinya lembut. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan hanyalah gurauan. Saudara Chang, Aku tidak takut mati, tapi aku khawatir untukmu. Kamu terjebak dalam masalahku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa hari terakhir kita sibuk dan tidak pernah punya waktu untuk istirahat dengan baik. Cepatlah pergi tidur. Bocah. Mari kita ubah sedikit hari ini. Lebih banyak obat Cina dan akupunktur. My Pulse di tubuh manusia. Sangat misterius. Tuan Hu, apakah kamu tahu bahwa beberapa orang tidak memiliki My Pulse? Konyol. Bagaimana bisa seseorang tidak memilikinya? Dewa ayah angkatku memberitahuku. Ayah angkatmu mengerti tentang pengobatan? Dia mengajariku beberapa seni bela diri dan beberapa teori cakra, meridian. Ingatlah sekali dia bilang bahwa Dai Pulse tidak begitu berguna. Dan beberapa orang bahkan tidak memilikinya. Tidak bisa Gan, ya Dai Pulse sangat misterius. Apa mungkin tidak berguna? Beberapa orang tidak paham, AI translator. Itu karena mereka bahkan tidak bisa Fathom asal mula dari Dai Pulse Stang Enigma. Di sini. Satu punya buku di Dai Pulse. Jika Anda gratis, coba lihat. Saatnya. Kemudian mengambil waktu Anda membaca. Saya letakkan jarum nanti. Anda masih membaca? Pak sudah baca buku ini sebelumnya? Iya, udah dibaca. Kalau begitu bagaimana dengan antologi akupunktur yang luar biasa? Saya pada dasarnya telah membaca semua buku di rumah ini. Satu buku bilang Dai Pulse itu ada 4 cakra, buku YG lain bilang ada 6. Yang mana benar dan yang salah? Berapa banyak cakra yang ada di Dai Pulse selalu istimewa. Mungkin kedua belah pihak sudah cocok dengan beberapa cara. Katakan keduanya salah. Saya dibandingkan 2 buku ini. Mereka bilang ada 2 jenis cakra yang terkait dengan Dai Pulse. Karena kedua tipe ini sepertinya berkedip. Sepertinya sudah ada belum ada, mereka sulit untuk membedakan. Jadi maksud Anda mengatakan bahwa ada 10 cakra? Mungkin lagi tapi belum dicari. Anda adalah yang menarik. Cukup mudah tapi saya mengerti. Sungguh langka. Tunggu sebentar. Ini meridian cangkir rangkaian kompas. Hidup dan darah saya. Saya hadiahkan Anda.
Saudara Chang. Anda beruntung. Dalam salah satu buku dokter, saya menemukan cara untuk memanjakan Anda. Lihat. More medicine. Tidak ada lagi, Cha. Apa Lil Wuji? Formula yang ditulis ini di atas model disederhanakan, dan saya tidak pernah tahu obat ketidaksesuaian. Saya masih belum bisa jelaskan. Maka itu baik. Hidup saya tidak penting. Masa sih ketika saya berada di Pulau Lefair Godfather saya meyakinkan saya tujuh sang bocah, dan bagaimana cara mengontrol organ dalam lansia membuktikan saya mantra Jiu Yang. Saya tahu bagaimana aliran darah Qi seharusnya. Kakak Chang, tenang saja, selama saya belajar lebih banyak tentang pengobatan, saya pasti bisa menyembuhkanmu. Saya percaya padamu. Tuan saya sudah membaca buku tanda. Dan bagaimana pendapat Anda tentang itu? Sebagian besar tulisan terlalu rumit untuk saya pahami. Saya ingin bimbingan Anda, apa artinya ini. Anda mungkin juga bertanya kepada saya bagaimana cara menyembuhkan Chang Yuchun. Anda adalah jelas pintar untuk usia Anda, tetapi pengetahuan medis Anda kurang. Anda masih muda dan kurang pengalaman. Bagaimana Anda bisa memahami buklet itu hanya dalam beberapa hari? Tuan, Anda benar-benar tidak punya empati dan keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Anda tidak layak dengan reputasi Anda. Gelar saya sebagai dokter ilahi lembah kupu-kupu benar-benar tidak tepat. Terutama kata ilahi sungguh konyol. Tapi frasa lebih baik melihatmu mati, daripada menyelamatkanmu saya cukup suka. Pergi ke perpustakaan saya. Temukan buku sutra, dalam Kaisar lihat, diagram tubuh, bagian dalam. Dan obat 1000 emas San Simiao. Ada banyak buku teks medis yang edukatif. Silakan membuka semuanya. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, maka datanglah menemui saya. Oh dan, kecuali itu telapak tangan penghancur hati. Pertanyaan lain yang Anda miliki saya akan menjawab. Ini beberapa obat yang baru saja saya buat. Uji. Kakak Chang, bagaimana kondisi tubuhmu? Saya baik-baik saja. Apakah saya mencampur bahan yang salah? Obatmu tampaknya efektif. Benarkah? Ya, Kakak Chang. Apakah Anda baik-baik saja, kakak? Mengapa demammu begitu tinggi?
Ayah Chang Yuchun sudah berbaring di sana selama 6 hari 6 malam. Hari ini adalah hari ke-7. Anak kecil, kamu harus bekerja lebih keras. Kalau tidak kamu mungkin tidak akan pernah melihat kakakmu lagi. Adik kecil, jangan mengatakan hal bodoh seperti itu demi saya. Cepatlah pasang jarum dan sembuhkan saya. Jika saya cukup beruntung untuk diselamatkan, senior Hu saya akan kehilangan muka. Tapi jika kamu membunuhku setelah beberapa tusukan jarum, itu jauh lebih baik daripada aku menderita. Di atas tempat jerami ini, silakan lanjutkan untuk meletakkan jarum di tubuhku. Oh tidak. Titik akupunktur keayuan terletak di perut. Ini adalah salah satu titik vital tubuh. Apa yang harus kulakukan? Tuano, saudara Chang kehilangan banyak darah tak berhenti. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku tahu jawabannya. Tapi kenapa aku harus memberitahumu? Tolong biarkan aku betulkan nyawa dan selamatkan saudara Changku. Tolong selamatkan dia. Haruskah aku mati di sini di depanmu? Ketika aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya, aku serius. Aku punya reputasi yang harus dijaga. Aku tidak mudah terpengaruh. Kematianmu tidak ada untungnya bagiku. Bahkan jika 10 dari kalian mati, itu tidak cukup untuk menyelamatkan satu Chang Yuchun. Saudara Chang, Kamu sudah sadar. Uji, kamu benar-benar menyembuhkanku. Luar biasa. Wow! Menggunakan tusuk sate bambu sebagai pengganti jarum emas. Kamu mungkin satu-satunya di dunia ini yang melakukannya. Elder Junior ini berhasil keluar hidup-hidup, meskipun Wuji yang melakukan prosedurnya. Tapi itu tidak lepas dari bimbingan medis Anda. Saya berterima kasih kepada Anda. Yah terserah. Tapi bocah kamu memberikan obat berlebihan di awal. Meski tubuhnya sudah sembuh. Saya khawatir dia hanya punya sekitar 40 tahun lagi untuk hidup. Bantuanmu sangat dihargai. Jika saya memulai bisnis 30 tahun, sudah cukup, apalagi 40 tahun. Jika hidup dijalani tanpa aksi, maka hidup lebih dari 100 tahun. Hanya akan menjadi pemborosan makanan. Saudara Chang, maafkan aku. Kalau bukan karena kerja keras dan ketekunanmu, aku pasti sudah lama mati. Ucapan terima kasihku pantas diberikan. Saudara Chang, apa kamu benar-benar pergi? Adik kecil lukaku sudah sembuh. Setiap hari tidur bersamaku di luar di. Aku akan menuju ke Gunung Wudang dan melaporkan kondisimu pada Divine Hang. Tetap di sini dan terima perawatan Dr. Hu. Cobalah untuk tidak membuatnya marah. Elder memiliki temperamen yang buruk. Jangan memperlakukannya seperti orang biasa. Kamu tidak perlu merasa buruk. Setelah racun dibersihkan dari tubuhmu, aku akan mengantarmu kembali ke Gunung Wudang. Kamu akan bertemu kembali dengan mastermu. Jaga dirimu baik-baik. selamat tinggal saudara Chang. Jaga dirimu. Dah.
Tuan, ada apa? Meskipun sudah dipikirkan dengan susah payah, dan berbagai teknik yang luar biasa, aku masih belum bisa membersihkan racun yin dari tubuhmu. Tuan, Kamu sudah memberikan segalanya. Jika racun di tubuhku tidak bisa disembuhkan, maka itu adalah takdir. Kamu sudah menyimpulkan. Titik Guancong di jari manismu. Titik King Leng Yuan 2 Chun di atas siku. Titik Si Jukong di alismu. Ketika jarum diterapkan pada titik-titik ini tidak ada efek yang terlihat. Dengan tingkat pemahamanmu, kamu benar-benar seorang jenius di bidang medis. Setelah kamu berusia 20 tahun, kemampuan medismu akan sebanding dengan Hua Tuo. Sayangnya, harimu sudah terhitung. Tidak peduli seberapa berpengetahuan, tidak peduli seberapa keras kamu belajar, semuanya akan sia-sia. Aku masih memiliki 2 tujuan dalam hidup yang belum tercapai. Pertama, aku ingin mengembalikan Chang Yu Chun. Kedua, aku ingin menyembuhkan senior Yu, sehingga dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menjelajahi dunia. Maka aku bisa mati tanpa penyesalan. Mentalitasmu saat ini mengingatkanku pada masa mudaku. Ketika muda aku sepenuh hati mempelajari ilmu medis. Aku bertekad untuk menyelamatkan orang. Tapi orang yang aku selamatkan berbalik mencoba menyakitiku. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk tidak mempercayai siapapun. Tuan, Coba lihat apa yang aku temukan hari ini. Tuan, Aku menemukan lumut pinus. Lihat. Tuan, Tuan, ada apa? Saya sakit hari ini. Baca buku saja dulu. Lalu aku akan. Hei anak kecil, siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat, keluar, pergi. Jika Tuan sakit, aku tidak bisa diam saja. Kamu tahu penyakit apa yang aku derita? Ini bisa menular ke kamu. Aku terkena cacar. Keluar, keluar. Jangan mendekat Wuji. Turun gunung. Dan cari tempat tinggal selama setengah bulan. Jangan kembali, sembunyikan diri dulu. Jika menular ke kamu, aku harus merawatmu juga. Tidak perlu. Jika aku pergi, siapa yang akan merawatmu? Aku tidak butuh kamu merawatku. Tidak. Aku akan tetap di sini. Baiklah kalau begitu, tetap di sini. Jika aku butuh sesuatu, aku akan memanggilmu. Ya, silakan. Pergi-pergi. Lima organ dalam, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. 5 organ dalam harus diobati jika pasien 50% mati hidup. Seperti aku yang sudah terkena racun yin hingga masuk ke 6 organ dalam dan 5 organ utama. Aku mungkin 90% mati dan 10% hidup. Dokter Ilahihu. Dan mohon kepada sesepuh untuk mengobati penyakit kita. Ya. Waktu yang tidak tepat. Dokter Hu sendiri sedang sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa membantu kamu. Silakan cari dokter lain. Kami semua sudah mendengar reputasi buruknya. Anak, ambil barang ini, ketika dia melihatnya, dia akan datang menyelamatkan kita. Ya. reputasi dottore memang benar. Tapi dia benar-benar sangat sakit saat ini. Keadaannya sangat serius. Aku tidak berbohong kepada kamu. Dokter Ilahihu. Dia bisa menyembuhkan siapapun. Mohon minta dia untuk mengobati kita. Tuan, Masuk.
Tuan, Letakkan barang di tempat tidur dan pergi. Tuan, Ini 6 bunga yang dibawa orang-orang di luar. Pergi. Apakah mereka 6 hidup atau mati itu bukan urusanku. Tolong selamatkan kami. maafkan aku. Dokter Hu terkena cacar bahkan nyawanya sendiri dalam bahaya. Dia tidak bisa merawatmu. Tolong cari dokter terkenal lainnya. Jangan tunda perawatanmu sendiri. Kami melakukan perjalanan ratusan mil. Kami semua mengandalkan Divine Doctor Who untuk menyelamatkan kami. Jika tidak kami pasti akan mati. Tolong selamatkan kami. Selamatkan kami. Ibu kami di sini. Tolong selamatkan kami adik kecil. Tolong. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ibu, ada API? Tolong. Seseorang selamatkan ibuku. Kakak Divine Doctor. Tolong selamatkan ibuku. Divine Doctor juga sakit. Tolong. Aku mohon selamatkan ibuku. Ibu, apakah kamu merasa lebih baik? Bagus. Ibu akhirnya bangun. Adik kecil inilah yang menyelamatkanmu. Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih, adik kecil. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, karena kamu adalah murid dari Butterfly Valley Divine Doctor, kamu pasti bagian dari Ming Chult. Bagaimana kamu bisa tahu metode energi internal dari Wudang? Aku bukan bagian dari Ming Chult. Kakek guruku telah memberitahuku bahwa aku tidak pernah bisa menjadi bagian dari kultus jahat. Kakek gurumu? Kakek guruku adalah pemimpin dari Wudang Sek. Kamu benar-benar murid Wudang? Ayahku adalah Zhang Chuishan. Dia adalah bagian dari 7 pahlawan Wudang. Apakah kamu pernah mendengar tentang aku? Yin prajurit ke-6. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar dia depresi setelah tunangannya diculik. Kamu sepertinya adalah teman dari Wudang Sek kami. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, kamu jelas tahu seni bela diri. Mengapa kamu berpakaian seperti seorang petani wanita? Aku pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Jadi aku harus menyembunyikan identitasku dan menghilang dari dunia seni bela diri. Adik kecil, bisakah kamu menyembuhkan ibuku? Jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkannya. Aku rasa lukamu tidak terlalu parah. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dulu? Kamu juga bisa tinggal di kamarku dulu. Aku tidak tahan lagi.
Obat pereda nyeri ini bisa meredakan rasa sakit kita. Luka kita semua sangat berbeda, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkan kita semua dengan obat yang sama? Mungkin anak ini sama seperti Koki di Menara Linwai, yang ingin memberi kita racun untuk membunuh kita. Ini bukan rakun. Aku melihat kalian semua menderita sangat berat, jadi aku membawa obat pereda nyeri ini untuk kalian. Adik kecil, daripada menghabiskan waktu untuk meracik obat ini, kenapa kamu tidak pergi meminta Tuan Hu untuk memeriksa kita? Kami semua akan sangat menghargai bantuanmu. Benar juga. Jangan buang waktumu dengan anak ini. Karena tabib ilahi menolak menemui, kita bisa memaksa masuk. Taruh pisau di lehernya. Mari kita lihat apakah dia akan menyembuhkan kita atau tidak. Benar. Ayo kita paksa masuk. Jika kamu membuatnya marah, dia pasti tidak akan menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Kita akan mati juga jika terus menunggu seperti ini, lebih baik kita bakar. Dan habiskan tempat ini. Maka kita akan membunuhnya. Benar. Ayo kita bunuh tabib bodoh ini. Paling buruk kita mati bersama. Benar. Aku akan membunuhmu duluan, jika kamu berani memperlakukan tabib ilahihu seperti itu. Kalian semua berhenti. Berhenti. Tuan Hu tidak bisa dipaksa atau dibujuk, kalian hanya akan menyakiti diri sendiri. Kami semua berterima kasih dulu Tuan Kecil. Terima kasih. Tuan, masuk. Tuan, aku memetik beberapa tanaman herbal yang menarik hari ini. Aku ingin meminta Anda untuk melihatnya. Tuan Anda benar-benar tidak akan menyelamatkan mereka. Aku tidak akan menyembuhkan mereka, siapapun mereka. Sayang sekali. Luka mereka sangat aneh. Aku belum pernah membaca sesuatu seperti itu Apa di buku medis itu? manapun. Mereka memang termasuk dalam Ming Chult. Jika ada anggota Mingsek yang tidak memiliki luka luar, tapi wajahnya bengkak merah dan perutnya penuh dengan gumpalan darah. Jika dia adalah anggota Ming Sek, aku akan memberinya dosis sisik terenggiling, akar-akar Angelika Cina. Safflower Rimpang Kiring Remnya. Ling Sian darah naga. Tau Sian rehubarb kemenyan dan mur. Mencampur dan menyeduh dengan anggur. Dengan meminum sedikit air, seni anak laki-laki di akhir. Dia akan bisa mengeluarkan gumpalan Bagaimana darah jika anggota setelah meminumnya. Mingsek ditimbal di telinga kiri, dan merkuri di telinga kanannya dan dituangkan lak mentah ke matanya? Dia sangat kesakitan, bagaimana kamu akan menyembuhkannya? Jika dia anggota Ming Sek, aku akan menuangkan merkuri ke telinga kirinya. Potongan timbal akan larut dalam merkuri dan mengalir keluar dari telinga. Kemudian aku akan memasukkan jarum emas ke telinga kanan. Karena merkuri akan menempel pada jarum emas. Jadi aku bisa mengeluarkan merkuri sedikit demi sedikit. Untuk lak mentah. Jus yang dibuat dari kepiting yang dihancurkan. Mungkin bisa membantu. Terima kasih. Ini benar-benar bekerja. Obat-obatan benar-benar melakukan keajaiban, terima kasih. Ini. Prajurit kecil Zhang, aku benar-benar berterima kasih atas segalanya. Aku minta maaf jika aku menyinggungmu sebelumnya. Sudah diketahui bahwa anak muda bisa menjadi pahlawan besar. Murid dari Dokter Dewa Lembah Kupu-Kupu pasti juga spesial. Benar, terima kasih semuanya. Ini Dokter Hu yang menggunakan tanganku untuk menyelamatkan semua orang. Terima kasih karena membuat kami sembuh begitu cepat. Terima kasih prajurit kecil Zhang atas obatmu. Ini
Aku sangat gatal. Apa yang salah? Kamu. Apakah kamu merasa menyenangkan untuk menyelamatkan orang dan menggunakan kami sebagai boneka percobaan? Aku menyeduh obat persis seperti resep dokter. Mungkinkah ada yang salah? Aku hanya gatal di wajah, sekarang aku gatal seluruh tubuh. Bajingan. Aku akan membunuhmu untuk dikubur bersama kami. Wuji, Kamu menggunakan seni bela diri dari sekte Mei. Siapa kamu? Aku mengenalmu. 1 dekade lalu guruku memintaku mengirim hadiah ke sekte Mei. Aku bertemu denganmu di sana sebelumnya. Kamu adalah Ji Xiaofu dari sekte Mei. Ji Xiaofu. kamu salah mengiraku sebagai orang lain. Ayo pergi. Wuji. Kamu baik-baik saja, Wuji. Apakah kamu benar-benar Bibi Ji dari sekte Mei? Aku sudah mundur dari dunia seni bela diri. Tidak perlu tahu identitas saya. Kalau begitu kamu adalah Bibi Ji. Alangkah baiknya jika Paman Yin ada di sini, dia sangat merindukanmu. Saya berhutang banyak padanya. Saya tidak bisa membalasnya. Di kehidupan ini, Bibi Ji. Apa yang terjadi, Bibi Ji? Tidak baik. Tuan, Wuji mengikuti metode Anda untuk ditetapkan dan awalnya tampaknya berhasil. Tapi semuanya menjadi lebih buruk keesokan harinya. Meskipun biasanya kondisi pasien berubah bolak-balik, tidak mungkin bagi semua 10 orang untuk menahan beberapa kondisi ini. Sangat aneh, saya benar-benar tidak mengerti. tolong bantu saya memahami. Tuan, Apa kamu baik-baik saja? Tuan bolehkah saya masuk untuk melihatmu? Tidak, kamu tidak boleh masuk. Saya akan memberikan resep obat yang akan menyelamatkan hidupmu. Gunakan Angelica Cina, akar milkwort berdaun tipis, rimpang kering rehmania, Angelica pubescent, Gishiganda dan Akar, Sapeshnakavia Deverke. Dengan sisik terenggiling dan segera minum rebusannya, Tuan. Bagaimana dengan dosisnya? Saya sudah memberitahumu, semakin kuat semakin baik. Keluar dari sini. 5 ramuan ini sebenarnya saling menetralkan. Bagaimana saya bisa membuatnya menjadi obat? Menggunakan sisik terenggiling. Jelas tidak benar. Angelica Cina. Namanya Danggui sebenarnya berarti harus pulang ke rumah. Akar milkwort berdaun tipis adalah Yuansime, beritahu saya untuk Pergi sejauh mungkin. Arti dari rimpang kering rehmania dan Angelica pubescent gigi ganda adalah untuk memberi saya petunjuk jalan bertahan hidup. Akar Sapochnikovia divaricata atau Fang Feng bahkan lebih jelas memberitahu saya untuk mengambil tindakan pencegahan agar rahasia ini tidak bocor. Suplemen selama jaga kedua malam. memberitahu saya untuk sejarah melarikan diri melalui gunung selama jaga kedua. Bahaya. Tuan. Tuan. Saya menemukan seseorang yang menyebarkan racun. Orang yang menyebarkan racun? Cepat, cepat, ambil 3 pil bezoar dan daimon atau ops draco. Dan suruh dia menelannya dulu. Pilnya ada di laci ketiga. Cepat. Cepat. Jangan khawatir tentang saya. Nang U. Kakak Kungfu. Saya baik-baik saja. Kamu diracuni dan juga terluka. Jika saya menyembuhkanmu, kita tidak akan pernah bertanding lagi, oke? Luka kecil ini tidak masalah. Bisakah kamu mencari tahu jenis racun apa yang aku gunakan pada diriku sendiri? Jika kamu bisa menemukan penawarnya, aku akan mengakui kemenanganmu. Kurasa kamu sang tabib bijak lebih rendah dariku sang ahli racun. Terima kasih adik kecil. Untuk menyelamatkan istriku. Dia istrimu. Sepertinya kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Kami dulunya adalah pasangan yang sangat mesra.
Kami menjadi terkenal sebagai tabib bijak dan ahli racun. Di dunia persilatan masing-masing. Aku menyelamatkan orang, dan dia meracuni orang. Untuk bersaing melihat siapa yang lebih baik, dan kami hampir menjadi musuh. Untuk mencegah cinta kami. Rusak, aku bersumpah. Aku tidak akan memberikan pengobatan kepada siapapun kecuali dia adalah anggota Ming Cult kami. Itu karena kami berdua termasuk dalam Ming Cult. Nang U pasti tidak akan menyakiti saudara-saudari Ming Cult. 7 tahun lalu. Sepasang orang tua datang ke lembah kupu-kupu untuk mencari pengobatan setelah menjadi korban racun yang mengerikan. Mereka adalah pemilik Pulau Lingxi di Laut Timur. Mereka dikenal sebagai nenek bunga emas dan kakek daun perak. Racunnya tidak parah jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kakek daun perak tidak termasuk dalam Ming Cult kami. Dia akhirnya meninggal karena racun. Dia akan membunuh suamiku jika dia berani menyembuhkan siapapun di luar Ming Cult. Sekarang aku mengerti. Jadi semua luka aneh para pendekar itu. Disebabkan oleh nenek bunga emas. Jadi dia bisa menemukan alasan untuk membalas dendam. Aku tahu bahwa saudara Kung Fuku pasti akan mencoba menyembuhkan luka aneh itu. Jadi aku menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan racun. Sehingga dia tidak bisa menyembuhkannya. Tapi kali ini, dia dan aku mungkin tidak Nang U. bisa selamat. Nang U. Jadi aku memberinya ujian terakhir ini. Jika kamu tidak bisa menemukan penawar racun dalam diriku, aku akan menjadi pemenangnya. Tuan, kamu seperti dewa pengobatan, tidak bisakah kamu tahu? Jenis racun apa yang diambil? Keahliannya dalam menggunakan racun. Seperti sihir sekarang. Kali ini aku takut aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tapi kurasa kau mengambil racun 3 hama 3 gulma. Tapi aku tidak tahu. Bagaimana kau mencampur 6 jenis racun itu, aku benar-benar tidak tahu. Malu aku. King Niu. Nang U. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Suamimu tidak baik. Aku takut aku tidak bisa benar-benar menyembuhkanmu kali ini. Kau menang. Kau telah menang seumur hidup. Jangan kakak kungfu. Bagaimana kalau kita pergi ke neraka bersama? Mari kita jadi suami istri di alam baka nanti. Jangan kakak kungfu. King Niu. Tuan. King Niu. King Niu. Tuan. King Niu. Jangan. King Niu. King Niu. King Niu. Lepaskan aku cepat. King Niu. King Niu. Tuan. King Niu. Tuan bangunlah. King Niu. Hu King Niu. Ayo terima kematianmu. Tuan sudah mati.
Wuji, Apa yang akan kau lakukan? aku datang hari ini hanya untuk Hu Qingniu. Untuk membersihkan kebencian bertahun-tahun antara kita. Jika dia meremehkan dirinya sendiri mencari masalah, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana dia mati? Dia minum racun. Hu Qingniu. Bagaimana kau bisa mati begitu saja? Selama bertahun-tahun. Aku menunggu hari ini. Tapi kau makan racun untuk bunuh diri. Ugha? Balas dendam besar suamiku. Aku tidak bisa membalas dendam untuknya secara pribadi. Zuonye. Tuan, Meskipun kau tidak bisa menyembuhkan racun dinginku, tetapi kau berusaha sebaik mungkin sehingga aku bisa menderita sedikit lebih sedikit. Dalam beberapa tahun terakhir ini, di permukaan kau bersikap berbeda terhadapku. Tapi aku tahu, di dalam hatimu kau peduli padaku. Wuji. Jangan terlalu bersedih. Tuan, Dia belum meninggal. Nyonya juga masih bernapas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pil Bezoar dan Yulong Sui. Tuan, Nyonya. Saudara kungfu, Jangan khawatir Nyonya. Dokter masih hidup. benarkah? Nyonya aku sudah memberikanmu dan Tuan pil Bezoar. Dan sementara itu menutup racunnya. Wuji kecil, ikuti resepku dan ambil beberapa herbal, agar kita bisa menghilangkan racunnya. Tidak. Apa ada masalah dengan resep ini? Nyonya Usanggatali dalam menggunakan racun. Tapi dia jauh kurang terampil dibanding Tuan Hu dalam hal detoksifikasi. Mereka memakai racun 3 hama 3 gulma. Ini sangat beracun. Dengan resepnya, aku khawatir tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racunnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku ingat bahwa Tuan Hu pernah menunjukkanku sebuah buku detoksifikasi sebelumnya. Ada penawar untuk racun 3 hama 3 gulma. Aku sudah membandingkannya resepnya. Adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya menghilangkan racunnya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Wuji, untungnya kau telah mempelajari semua keterampilan medis dari Tuan Hu. Kalau tidak akan ada yang bisa melihat perbedaannya. Haruskah kita memberitahu Nyonya Hu tentang ini? Tuan dan Nyonya Wu Telah bertengkar karena perbedaan pendapat tentang penggunaan dan penyembuhan racun. Untuk menghindari membuatnya marah lagi, lebih baik dia tidak tahu. Agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah, aku akan merubah resepnya diam-diam. Itu masuk akal. Yang paling penting adalah menyelamatkan mereka. Sebaiknya kau siapkan herbalnya dengan cepat. Saudara senior, apa kau merasa lebih baik? Sepertinya pembengkakanku sudah mereda. Nyawaku sudah tidak dalam bahaya lagi. Siapa yang menyangka bahwa nyawa kami berdua suami istri akan diselamatkan oleh Wuji? Ini benar-benar layanan yang hebat. Tuan terlalu berlebihan. Tanpa bimbinganmu aku tidak akan bisa membantu.
Ini semua kesalahanku. Aku selalu mencoba mengganggumu. Itu hampir merenggut nyawamu. Untungnya surga membantu yang layak. Jika tidak, aku tidak akan hidup sendirian. Kakak senior, mulai sekarang aku tidak akan bertingkah lagi. Tidak apa-apa. Ada pepatah yang mengatakan kesalahan berasal dari kesalahan. Jika kita tidak terlebih dahulu meminum racun dan pingsan, kita mungkin benar-benar jatuh ke tangan nenek bunga emas. Jika itu yang terjadi, lebih baik kita menghadapi kematian. Kita akan seperti orang yang hidup tapi mati. Benar? Tuan nenek itu mengira kalian berdua sudah mati. Dia tidak akan mengingkari balas dendam lagi. Kalian bisa hidup dengan damai mulai sekarang. Nenek bunga emas bukan manusia biasa. Dia tidak akan mudah tertipu. Dia memiliki banyak trik di balik lengan. Biasanya dia sangat rahasia dan kejam. Aku pikir dia akan pergi tapi kembali. Untuk melihat apakah kita benar-benar mati karena racun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Hu, kamu hampir tidak selamat. Karena sudah sampai seperti ini, aku bilang kita berpura-pura sampai akhir. Sayang, jika kamu setuju, malam ini, marilah kita diam-diam meninggalkan lembah kupu-kupu. Mari kita mencari desa yang indah dan bersembunyi. Habiskan hidup kita bersama. Aku percaya tidak ada yang lebih penting di dunia ini. Aku akan mengikutimu. Buku ini berisi karya hidupku. Dari hari ini, kita akan meninggalkan dunia persilatan. Kita tidak membutuhkan ini. Untukmu. SLR ini adalah karya hidupmu. Bagaimana aku bisa menerimanya? Semoga kau bisa menemukan jawabannya di dalam ini. Kunci untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Aku Hu Qingniu belum pernah mengambil murid. Jika aku mengambil satu itu pasti kau tidak ada yang lain. Dan aku ingin seseorang mewarisi ilmu pengobatanku. Jadi tolong jangan menolak. Terima kasih. Wu Ji kecil. Kau tidak hanya menyelamatkan kami. Kau juga memulihkan kesehatan kami sepenuhnya. Ayo. Ini kitab racun yang aku tulis, ini hadiahku untukmu. Aku tahu kau tidak akan merkini saya papan. Tapi jika mengetahui trik menggunakan racun ini, mungkin bisa membantu menyembuhkan racunmu. Semoga kau cepat sembuh total agar bisa membalas kami di masa depan. Nyonya Hu, aku mengerti. Kalau begitu mari kita pergi. Nah, jika takdir mengizinkan kita akan bertemu lagi. Tuan Hu, hati-hati. Biarkan aku.